Halo Sobat Sehat semuanya, jumpa lagi dalam acara Kepo. Nah, kemarin ini kan udah sempet nih ya ada webinar yang diselenggarakan oleh Pro Sehat dan juga dari One Vision ya. Itu kan tentang bagaimana mengenali macam-macam tes COVID dan cara menyikapinya. Nah, buat yang sudah tes COVID dan ternyata hasilnya ada yang positif tapi tidak ada gejala, nah ini kan harus dilakukan isolasi mandiri nih. Pasti udah familiar banget dong ya dengan kata isolasi mandiri. Nah, kali ini kita ingin menjelaskan tentang apa sih isolasi mandiri itu dan bagaimana caranya melakukan isolasi mandiri. Nah, ini tentunya kami mengangkat tema ini masih dalam rangka untuk mendukung gerakan Indonesia Maju yang diselenggarakan oleh pemerintah sejak bulan Agustus kemarin. Tentunya walaupun masa pandemi COVID-19 ini masih terus berlangsung dan jumlah penderitanya terus bertambah, tapi kita terus harus mengupdate ilmu pengetahuan kita karena sepertinya virus ini terus berkembang dan bermutasi, jadi kita harus tetap selangkah lebih maju dan update dalam pengetahuan mengenai bagaimana cara mengatasi masalah COVID-19 ini. Nah, kali ini kita mengundang Dr. Ari Sebastian. Halo Dr. Ari. Halo Dr. Rosa, apa kabar? Ya, terima kasih untuk introduction-nya. Ya, kenalkan nama saya Dr. Ari. Jadi seperti yang Dr. Rosa katakan, kita kan hari ini mau diskusi tentang apa itu isolasi mandiri. Karena ya saya tahu di masyarakat ini mungkin isolasi mandiri itu banyak yang salah kaprah lah istilahnya. Berita gitu kan di Kompas TV atau di mana malah banyak yang seperumahan itu mungkin karena ada beberapa orang yang salah pengertian tentang isolasi mandiri. Yang saya lihat di berita itu malah banyak orang-orang yang ketika isolasi mandiri malah diam-diam di rumah, kumpul-kumpul, dan malah mungkin ada yang malah jalan-jalan dan atau bermain bersama dengan teman-temannya di sekitar perumahan. Itu yang banyak orang salah pengertian. Jadi, apa itu isolasi mandiri? Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, namanya isolasi itu adalah memisahkan dari yang lainnya. Jadi, yaitu artinya kita benar-benar mesti memisahkan diri dari yang lainnya. Dan itu pun ada aturannya. Dan kalau kita dengar dari Kemenkes itu sudah ada aturannya juga. Biasanya isolasi mandiri itu oleh dokter di fasilitas kesehatan akan dipilah-pilah. Garis besarnya itu hanya orang-orang yang tanpa penyakit pembawa. Jadi biasanya orang-orang yang gejalanya ringan, tidak punya sakit jantung, diabetes, atau penyakit imunitas lainnya yang boleh isolasi mandiri. Jadi betul-betul mesti mendengarkan apa yang dianjurkan oleh kesehatannya. Jadi kalau seandainya dia punya simptom yang berat, biasanya tidak dimungkinkan untuk isolasi di rumah. Dan juga ketika isolasi di rumah, itu tidak hanya berarti diam-diam saja di rumah. Mereka juga mesti melakukan perilaku hidup sehat di rumah. Jadi contohnya mereka ya tentu saja mesti makan 4 sehat 5 sempurna dan juga menghindari merokok, alkohol, dan juga berjemur, makan multivitamin, vitamin C itu bagus, vitamin D juga bagus, dan tentu saja banyak orang yang lupa karena mentang-mentang di rumah mereka tidak melakukan perilaku sehat. Jadi mereka tidak pakai masker, tidak cuci tangan, dan itu pun malah yang membuat menulari anggota keluarga lainnya. Dan satu lagi yang terakhir, walaupun di rumah dia mesti self assessment lah istilahnya. Jadi mereka tuh dianjurkan tetap mengukur suhu tubuh, memperhatikan kesehatannya. Misalnya dalam beberapa hari demamnya makin tinggi atau misalnya tambah sesak, itu berarti kan gejalanya tambah parah dan mungkin perlu ditindaklanjuti lebih daripada isolasi mandiri. Oke dok, tadi kan berarti Dokter Ari sudah menjelaskan ya apa itu isolasi mandiri, kriteria seseorang itu yang harus melakukan isolasi mandiri ya dok ya. Terus kemudian perawatan kesehatan apa saja yang harus mereka lakukan ketika melakukan isolasi mandiri. Ada penjelasan tentang minum vitamin ya, boleh vitamin C, vitamin D. Nah selanjutnya nih dok, kalau dia sudah melakukan isolasi mandiri, kapan pasien tersebut yang sedang melakukan isolasi mandiri ini harus segera ke rumah sakit gitu? Kalau yang isolasi mandiri itu sudah dipantau oleh puskesmas atau rumah sakit. Jadi biasanya ini kan orang-orang yang sudah orang tanpa gejala atau orang dalam pemantauan. Jadi kapan mereka mesti ke rumah sakit itu kalau misalnya mereka gejalanya bertambah parah. Yang paling simple itu adalah makanya kan kita mesti memantau diri sendiri di rumah, suhunya kira-kira sesak apa enggak gitu. Jadi biasanya itu yang
dianjurkan adalah kalau demam tidak turun-turun atau tambah sesak, itu langsung hubungi puskesmas atau rumah sakit terdekat. Jadi setahu saya itu biasanya mereka kayak dikasih hotline-nya. Kalau di Surabaya itu ada hotline-nya Ibu Risma ya. Kalau misalnya itu ada bisa ditelepon hotline COVID. Di Jakarta pun ada sih setahu saya. Jadi emang khusus gugus tugasnya COVID. Tapi biasanya dikepalai oleh puskesmas atau rumah sakit di mana dia pertama kali datang. Anjuran saya, jika ada perburukan, langsung telepon puskesmas atau rumah sakit terdekat. Oke, baik dok. Jadi ini himbauan ya buat yang sedang melakukan isolasi mandiri. Kalau misalnya ada gejala yang bertambah buruk ya, lebih tepatnya ya dok ya mungkin ya karena misalnya tadi buruk, kata dokter Ari demamnya untuk 3 hari tidak turun-turun, terus mungkin makin sesak atau ada keluhan lainnya yang dirasa sangat-sangat lebih mengganggu ya segera hubungi hotline-nya COVID ya. Mungkin lebih gampang puskesmas terdekat atau rumah sakit terdekat yang pertama kali dia swab atau tes rapid, biasa begitu sih. Oke. Biasanya mungkin mereka juga waktu pas sudah habis di swab ada misalnya emang positif langsung diberikan nomor teleponnya kemungkinan ya dok ya. Karena kan mereka dalam pemantauan pasti kan ya. Betul ya. Biasanya sih yang memantau itu adalah puskesmas atau rumah sakit terdekat sesuai KTP masing-masing. Biasanya begitu. Iya, kita lanjut nih dok. Nah tadi kan kalau dari yang pasiennya sendiri nih dok yang sedang melakukan isolasi mandiri, bagaimana dengan orang yang serumah dengan mereka dok? Nah tips-tips apa saja nih buat orang serumah yang tinggal dengan pasien yang sedang melakukan isolasi mandiri dok? Pertama ya tentu hindari kontak sebisa mungkin. Dianjurkan sebelum isolasi itu kamarnya dipersiapkan. Jadi semua barang-barang pribadinya mungkin chargernya, laptopnya, TV-nya semua disiapkan. Jadi orangnya tidak bosan untuk keluar. Dan tentu tidak boleh ada pengunjung dan walaupun istrinya atau anaknya pun tidak boleh masuk bersama. Dan juga alat-alat makannya itu mesti dipisah. Jadi langsung kalau memberi makan ya di drop di depan kamar. Begitu mengambil ya semua mesti pakai masker, dianjurkan mungkin pakai sarung tangan, dan langsung semua alat-alat makannya langsung dicuci dengan sabun supaya tidak terkontaminasi. Dan juga pakailah masker yang baik dan benar, dan juga hygiene-nya seperti cuci tangannya itu tetap mesti berlaku. Dan yang paling penting kan tidak semua orang bisa punya kamar sendiri atau tidak punya kamar mandi sendiri. Ya kamar mandinya kalau bisa, kalau ketika orang yang diisolasi pakai, langsunglah semprot dengan baik clean, Dettol, Prostek ya terserah itu. Yang penting diusahakan sebersih mungkin dan kontaknya sedikit mungkin. Itu untuk, dan tentu jangan sampai sharing handuk lah atau benda-benda pribadi lainnya untuk orang-orang di rumahnya. Nah, apa perlu nih dok? Kita kan sempat lihat video yang beredar ya dok ya. Untuk keluarganya bahkan sampai pakai seperti APD yang kayak jas hujan itu dok, baju astronot itu. Apa perlu yang saat mengambil makanan gitu mungkin? Pakai APD itu nggak ada salahnya, karena ya emang kita mesti isolasi sebagus mungkin. Cuman kan kebanyakan orang tidak memungkinkan ya, karena APD itu lumayan mahal kan, jadi agak susah. Tapi kalau misalnya orang-orangnya mampu membeli, ya sebenarnya tidak ada salahnya. Cuman ya mungkin terlalu ekstrim kalau pakai APD sampai level 3 seperti yang di rumah sakit ya. Dan saya yakin tidak mungkin orang-orang punya akses untuk APD segitu banyak. Ya, jadi yang Kemenkes ajarkan ya cukup dengan masker, cuci tangan, dan tentu kontak sedikit mungkin. Dan kalau bisa ya beda rumah, kalau bisa. Kalau di Surabaya itu kita bisa tinggal di hotel karantina. Jadi Pemkot daerah itu menyediakan hotel untuk karantina. Dan itu setahu saya tuh 100.000 sampai 200.000 per hari. Jadi belum tentu affordable untuk semua orang, tapi masih masuk akal harganya dan bahkan ada yang gratis. Seperti kata dokter Ari itu tetap harus misalnya memang sudah hasilnya tadi yang OTG atau orang dalam pemantauan itu harus sebaiknya tetap melakukan isolasi mandiri ya, misalnya memang tidak bisa disediakan rumah sendiri atau kamar sendiri, mungkin ada baiknya tadi ya seperti yang disarankan dokter Ari menghubungi mungkin tadi yang kalau di Surabaya hotel haji yang rumah sakit umumnya namanya ada satu asrama haji. Jadi itu rumah sakit asrama haji. Ya. Kalau di Jakarta Wisma Atlet ya dok ya. Ya, betul. Ya, betul. Jadi bisa menghubungi ke sana untuk melakukan isolasi mandiri ya jika memang tidak memungkinkan untuk dilakukan di rumah sendiri ya. Tapi jangan sampai seperti yang kita baca tuh yang beredar di medsos belakangan ini, ada salah seorang yang di Surabaya ya dok ya, sempat dia sudah terkonfirmasi positif malah sengaja untuk keluar dari, maksudnya dia sengaja untuk keluar rumah untuk menularkan ke orang lain ya kan. Itu kan suatu perbuatan yang sangat tidak baik ya tentunya, karena kan kita semua bersama ingin sekali pandemi ini segera berakhir.
Jadi Ya, betul, Dok. dihimbau ya buat semuanya yang mendengarkan Kepo kali ini yang mungkin sudah mendapatkan hasil baik rapid atau mungkin PCR swab yang hasilnya positif dan tapi kalian tidak ada gejala, segera lakukan isolasi mandiri ya, karena tindakan yang Anda lakukan itu bukan hanya menyelamatkan diri Anda sendiri tapi juga membantu menolong masyarakat banyak ya tentunya ya Dok ya, bisa seluruh betul. dari daerah yang tempat Anda tinggal tersebut. Baik Kak, terima kasih Dokter Ari buat waktunya untuk menjelaskan tentang isolasi mandiri ya Dok ya khususnya. Sama-sama, Dok. Ya. Oke, terima kasih juga kepada tim Prosehat, dan buat yang mungkin ingin chat dan bertanya konsultasi lebih lanjut bisa dibantu ke WhatsApp-nya tim Prosehat di 0811 18 16 800. Baiklah, sekian dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama.